Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'dan amma ba'du. Ingkang kita jariaken fatwaipun para kiai, para pinsepuh wabil khusus Mbah Yai Dahlan bin Samsudin, sedaya panitia, aparat dari pemerintahan yang hadir, para jamaah sedaya yang pada siang hari ini dikasih kesempatan untuk hadir di halaman pesantren Al-Hidayah. Alhamdulillah, segala hal yang kita inginkan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya berangkat niat jam 8, dikawal istirahat sebentar di rumahnya Akhi Salis, kasih kopi, rokok, kasih buku, berangkat lagi. Kita ikut, ada mobil yang awal itu tulisannya pasti tidak nyasarkan karena tulisannya besar, Sallu ala Muhammad. Pojok kiri ada tulisannya Nahdlatul Ulama. Saya ikut. Alhamdulillah, yang nuntut kesasar. Balik lagi, nyasar lagi. Begitulah kalau Allah menghendaki bahwa pada akhirnya yang kita minta tidak dikabulkan, tetapi yang dikabulkan mungkin yang kita butuhkan. Karena itu saya tidak perlu mohon maaf, mungkin karena telat, tapi setidaknya telat ini Bapak Ibu bisa belajar sabar. Saya belajar syukur. Karena itulah saya mau tidak terlalu lama. Saya hanya pengen mengenang sebelum Mbah Samsudin Sekto meninggal. Saya kesini dengan Mbah Yai Arwani, bapaknya Gus Sobi. Saya tidur, masjid ini belum seperti ini. Tidur ingin cari yang sepi. Saya tidur di masjid. Kata guru saya, sekali-kali sedekah. Jangan hanya uang, jangan hanya tenaga, jangan hanya pikiran. Sekali-kali sedekahlah pada nyamuk yang butuh darah. Kalau digigit, jangan sampai marah. Akhirnya saya tidur setengah 12 di masjid. Itu nyamuk mulai gigit saya. Saya biarkan nyamuk. Dan nyamuk di sini ternyata besar-besar nyamuknya. Satu, saya takut, khawatir. Kalau nyamuk yang gigit saya bunuh. Nanti temannya pada datang tahlilan. Makanya saya biarkan gigit 1, 2, 3 gitu. Akhirnya saya tawakal gini. Ya Allah,
Saya ikhlas memberi makan nyamuk. Silakan mau ngambil darah saya. Tapi kalau bisa nggak usah nguing-nguing. Langsung gigit aja. Yang bikin susah itu kan wih, udah langsung gigit aja. Ternyata 4 kali gigitan saya sudah tidak sanggup tidur di masjid. Saya masuk rumahnya Mbak Sam di pojokan sana itu ada beras, ada mie, nggak ada tempat untuk tidur. Akhirnya saya dengan Mbak Arwani itu tidur, kepala itu di bawah meja makan. Di bawah meja makan, kaki udah mau digigit nyamuk terserah, tapi berada di meja makan. Begitu subuh bangun, Mbak Sam ngajak istighosah di masjid. Saya dibangunkan sama Mbak Arwani. Ayo istighosah. Saya bilang, enggak, yang tua aja gitu. Ya Arwani aja sampai tak tidur dulu saya. Saya tidur lagi. Kemudian sarapan jam 7. Itu omong-omongan Mbak Samsudin sama Yarwani. Kalau manggil biasa gitu. Karena dulu sama-sama mungkin di pesantren di Jombang sana. Nih Arwani, nek iso setahun pindu ke ini. Waktu itu saya dari Jambi dijemput Pak Poniman. Naik Innova 45 jam turun di jembatan, terus naik speedboat. Waktu hujan sejam setengah. Habis itu naik TAF. Nggak pakai tutup itu. Ke sini. Saya berangkat dari Jambi jam setengah 8. Sampai di sini setengah 4 sore dan pengajian sudah bubar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi habis sisa datang lagi kita bercerita lagi. Artinya mengharapkan Mbak Samsudin itu datang ke sini tiap tahun sekali. Terus Mbak Arwani bilang, sing nom-nomae, sing rene, sing tuwek wis gak perlu. Kapan awakmu dolen nang Jombang? Belum kesempatan. Ternyata Mbak Samsudin seto. Mbak Samsudin meninggal. Kalau tidak salah, 40 harinya Kiai Arwani nyusul ikut seto Mbak Samsudin. Persis. Jadi besok malam itu 40 harinya Mbak Mat Arwani, saya berasap datang dari Malang ke Jombang, itu pada saat yang sama 40 hari kemudian ternyata Kiai Arwani itu janjian Kiai Samsudin dulu, baru Kiai Arwani. Untung saya tidak mengiyakan diajak bareng-bareng. Anu Gus, kenapa ini beriki bertahun ini boten bro, gampil nek kulo. Ya bukan karena firasat, tapi kata ya nggak mau gitu. Feeling saya itu mesti iya doa pula umuri. Iya lihat Pak Samsudin di situ. Sarapan kita pagi pulang. Setelah itu puluhan tahun saya tidak sambung. Baru muncullah kita klan. Tidak tahu Allah sudah memberikan takdir seperti ini. Karena itulah jalan kesabaran yang kami tempuh. Karena tadi mungkin nyasar. Itu adalah bagian dari pintunya surga. Kalau kuncinya surga cuma satu. Tapi lawannya pintunya itu konon ada yang gila, ada 8. Kunci surga itu ada 1, tapi pintu surga itu ada 8. 1 syahadat. 2 apa kita semua tahu gitu. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 poso, 5 haji, 6 jihad,
7 sabar, 8 sedekah. Sekarang kita mau ngomongin yang terakhir aja. Saya tak ngomongin sedekah. Sedekah itu lebih banyak kalau kita lakukan harapannya adalah berkah. Berkah itu adalah ziyadah khair. Kebagusannya bertambah. Saya mungkin agak melenceng cerita sedikit. Ada yang pernah dengar temannya Jalaluddin Rumi itu namanya Samsuddin At-Tabriz. Saya tak cerita itu aja. Rumi itu terkenal dengan bahasa-bahasanya yang sufistis. Misalnya dia belajar syariat, kemudian mapan, dia naik hakikat, kemudian dia sampailah pada dibukanya mukasafah. Sehingga dia sering mengeluarkan, salah satunya adalah menantang yang namanya musibah. Duhai musibah, kalau kau punya nyali, datangilah saya. Itu bagian dari ajaran di Thariqah yang tanpa meminta, kita ini kalau diberi musibah, kita harus bisa mengucap Alhamdulillah. Rumi yang tiap waktunya belajar, kemudian banyak tulisan sastranya yang bagus, itu punya pertanyaan yang sangat sederhana. Yang ditanyakan pada setiap orang yang ahli ilmu, pertanyaannya itu satu. Hebat mana Allah sama Muhammad? Itu pertanyaan yang gak unik. Kita tidak perlu jawab itu. Secara syariat jelas, secara hakikat jelas. Tetapi secara makrifat itu berbeda. Karena satu kampung tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya Rumi itu meninggalkan kota. Setiap orang dianggap alim, dia akan nanyakan sesuatu tentang makna hebat mana Allah sama Muhammad. Begitu khurujul balad, dia keluar dari kota, dia melihat satu penunggang kuda. Dia merasa ini alim. Lalu dihentikan kuda itu. Tuan, berhentilah. Anda mau kemana? Saya mau masuk kampung situ, saya pengen ketemu dengan yang namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Padahal yang diajak ngomong itu adalah Rumi. Kenapa pengen ketemu Rumi? Ya, saya pengen berguru sama dia. Oh, baiklah. Kalau kamu pengen berguru sama dia, saya punya satu pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, kamu akan ketemu dan bisa jadi muridnya Rumi. Apa pertanyaannya? Dari bawah kuda dia bertanya, hebat mana Allah sama Muhammad? Sama yang di atas kuda dijawab. Pertanyaanmu mudah dijawab. Semua orang bisa menjawab. Tapi karena kamu bertanya, saya akan menjawab. Allah itu lautan. Muhammad itu hanya seujung jari dari kebesaran Allah yang dicelupkan ke laut dan yang ditaruh di tangan itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakinya dicium, turun, dirangkul, lalu bilang Rumi, engkau mulai sekarang jadi guruku. Padahal usianya kira-kira terpaut 15 tahun. Akhirnya berjalan ini. Makanya terkenal dengan Rumi dan Sanas. Berjalan dia 3 tahun di kota, belajar tentang hakikat, belajar tentang mendekatkan diri, belajar tentang bagaimana bertobat, belajar bagaimana tentang berbagai hal agar bisa sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu 3 tahun, Samsuddin At-Tabriz bilang sama Rumi, wahai Rumi, aku sudah harus pulang. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Pulang. Rumi mengembangkan ilmunya di berbagai daerah di Turki.
Itu sampai ketok jamaahnya seperti ini. Ini berapa ini? Lebih dari 10.100. Ya, 10.100. Ketika dia sudah kangen sama Samsudin At-Tabriz, setahun, 2 tahun, ketika dia berada di mimbar, dia memberikan pengajian, tiba-tiba Samsudin At-Tabriz itu datang. Lalu Rumi di atas panggung menyatakan, wahai para murid, kamu jangan tinggalkan saya. Sebentar nanti ada guru saya yang akan memberikan fatwa, memberikan nasihat. Sudah, selesai, bubar, turun. Sampai di soil mimbar, sampai di sebelahnya zawiyahnya masjid, At-Tabriz itu disuruh ngisi ngaji. Disuruh ngaji, agar dikenal jamaahnya, beliau sebagai gurunya. Begitu disuruh ngaji, sampai itu bilang sama Rumi, hei Rumi, kamu nyuruh saya ngaji di hadapan orang banyak. Kamu belum tahu asli saya. Saya ini kalau ngaji, kalau tidak minum khamr, tidak bisa keluar ilmu saya. Intinya, aku bisa ngaji nek mabuk. Nek kon ngongkon aku ngaji, saya gitu kok no khamr. Itu bingung Rumi. Gimana caranya beli khamr? Padahal dia sudah punya jubah yang luar biasa, pakaian yang luar biasa. Ya, sudahlah. Pakaiannya itu pakaian kebesaran saat itu. Akhirnya dia bilang, kalau kamu malu sama pakaianmu, ini pakai baju saya. Bajunya Samsudin At-Tabriz dipakaikan ke Rumi, suruh jalan nyari khamr. Dia jalan karena diperintah gurunya. Jalan, mau beli ke warung sana, banyak yang kenal. Mau mampir sana, banyak yang tahu. Oh, jadi jalan sampai di tempat sepi. Di sana ada pabrik minuman khamr. Dia masuk di situ, dia beli khamr, dia beli dengan botolnya, karena dia takut ketahuan. Akhirnya botol itu jauh dikempit di ketiaknya. Terus ditutupi jubahnya. Nah, ini delalah. Ada orang yang tahu bahwa ternyata Rumi itu sering beli ke sini. Nah, ini namanya apa? Kalau dalam konteks sekarang, orang yang senang melihat orang susah. Hasud, dengki, iri, macam-macam penyakit itu. Wah, ini dikawal itu. Rumi dikawal. Sampailah beliau di masjid. Tiba-tiba orang yang dengki, iri, hasud itu berteriak. Wahai para jamaah, ternyata engkau semua ditipu oleh Rumi. Rumi adalah pemabuk, Rumi penggemar khamr, Rumi itu adalah yang dikatakan semua hanya keinginan dia agar menjadi orang besar. Kalau tidak percaya, periksa itu. Di bajunya ada botol yang isi dan tulisannya adalah arak. Rumi yang tahu itu arak ngejer. Wedi kok tangan. Aku ini kiai gede, aku ini kiai top, aku ini wong masyhur, aku ini pimpinan, aku ini ulama. Nek sampai konangan tuku khamr entek. Pengikutku, entek peraiku, entek wibawaku. Ketakutan itulah yang membuat dia akhirnya ciut. Wani lapor. Ayo buka kalau nggak percaya, buka itu. Ternyata betul-betul memang arak yang ada di bajunya. Apa yang terjadi? Semua jamaah melempari pakai sandal, mitoni, marani, napuk, itu dintekno. Kebesaran dia hanya karena barang sepele. Wes dianggapnya sampai dia mengeluarkan darah di bibir.
Karena apa? Difitnah terhadap sesuatu yang nyata-nyata. Yang ada di sini adalah khamr. Saking sambatnya terus merok. Ya Samsudin Tabriz. Hadal yaumul halaka. Hadal yaumul amat. Wis rusak dino iki aku. Kiamat dino iki aku. Ini yang tak ya Samsudin. Akhirnya Samsudin keluar dari ruangan itu. Lalu berbicara di atas seperti ini. Wahai murid, jangan tertipu. Memang aku yang nyuruh dia beli arak. Tapi sekarang siapa di sini yang ahli minum? Coba tuangkan itu. Itu yang di dalam botol adalah air putih. Amoya bari. Air segar. Wah, nggak percaya. Begitu dibuka, ternyata betul. Begitu dicoba, ternyata berubah seketika menjadi air putih. Maka kita sebagai murid, jangan sekali-kali punya dhon terhadap guru, apapun yang terjadi. Yang nggak senang rokokan, lihat kita pelang, ya ibu rokokan. Misalnya, kok nggak tahu kok rokok, ya jodoh. Oh, ya ibu gaya ilmu. Jangan sekali-kali keluar dari mulut para murid al-hidayah agar mendapatkan hidayah. Satu, apapun yang terjadi dalam perilaku guru, jangan sampai murid menilai guru. Titik di situ. Walaupun kata gurunya mungkin dianggap salah dalam hal saya, tetapi berbeda ranahnya. Karena itulah kalau kita sudah sampai pada sedekah kesabaran, sedekah pelecehan, sedekah karismaan. Kalau sudah pernah belajar di fitnah orang, itu akan naik dengan sendirinya. Jangan pernah menjadi bangga murid tarekat sebelum seperti gurunya banyak fitnahnya. Wa misnafi tariqatin wa mu'afatin minal fitan. Karena itulah jadi murid tarekat santai aja. Waya khususnya budal, kabudal. Waya beritan 1,5, gak nutut, 100 gak popo. Berarti anakku kan gurunya. Misalnya 1.000 gak boys dibupe. Artinya apa? Jangan memaksa sesuatu sampai kita lupa terhadap bahwa sesuatu adalah semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, asal kita tidak berbuat maksiat. Jadi monitor rekod, bangun tidur, mikir, ya Allah, semoga hari ini saya tidak berbuat dosa, saya tidak berbuat maksiat. Di atas itu monitor rekod, satu harus lebih unggul. Nek iso ojo berbuat maksiat, nek iso ojo mikir maksiat. Berbuat mudah tobatnya, tapi nek mikir angel tobatnya. Contoh tak kasih keringanan ini satu. Semua orang tahu meripat ini. Kalau melihat sesuatu yang di luar kendali, di luar kemampuan kita. Delok uang niat untuk uang gak kelambe. Itu gampang. Tapi susahnya setelah delok itu. Ya, delok itu gak masalah. Wudu, istighfar selesai. Tapi doa kenangan terhadap itu yang susah. Karena itulah ojo doa kenangan. Mikir itu bahaya. Sampai nonton TV. Pertama delok wong India nyanyi. Ketok udele. Kayak ndak apa-apa. Ya Allah, beripat kula ya Allah, kok ningali tiyang muda. Udah. Tobat wudu selesai. Tapi begitu apa turu eling udel. Itu berat. Maka dari itu kita tetap harus berusaha menjadi bersih hati kita. Berarti kalau kita kotor, dia harus dibersihkan terus-menerus. Nggak bisa langsung bersih. Nah itulah kita harus mulai belajar. Kalau bisa belajar khusyuk kita. Sejauh kita berjalan, jangan sampai jauh dari sujudan kita. Sejauh kita berjalan, kalau kita punya guru, jangan lebih jauh dari pandangan guru kita.
Karena guru itu penting. Sama nanti kalau agak susah, diet akhlak. Dan diet akhlak itu 24 jam. Jam biru aja ditemoni, kutu gelem. Dan nggak bisa pensiun. Ustaz Kiai sampai bener-bener, sampai di kuburan itu nggak bisa pensiun. Ijek dikongkon nuntun murid-murid. Karena itulah kita kalau mau belajar, ya kalau saya mikir, ono wong, wih motornya kok api. Ya Allah Gusti, moga-moga akan ketularan Gusti. Gak apa-apa. Tapi nek misalnya, wih motornya kok api, oleh duit kok endi yo. Itu sudah kita sirik. Sirik diingu, iri diingu, naik kita jadi dengki. Dengki dirawat kita naik jadi hasud. Hasud sudah melibatkan orang lain untuk menghancurkan. Nggak senang kalau ada orang senang. Karena itulah di dalam tarekat kita tidak boleh berdoa untuk diri kita sendiri. Semoga kita mampu selalu mendoakan lingkungan kita, keluarga kita, orang lain, tetangga kita, murid kita, mertua kita. Doa untuk diri kita sisakan di belakangan. Sama dengan doanya Hizib Autatnya Syekh Abdul Qadir Jalani yang kita sudah sering mendengarkan. Itu adalah doa untuk Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi juga untuk orang lain agar bisa cara menikmati hidup yang bahagia adalah satu, merasa cukup, dua, merasa tidak bisa jadi orang yang sempurna. Tentu kita akan disempurnakan dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di sini saya yakin pernah dengar Hizib Autatnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Kata-katanya mulainya seperti ini. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kafi, kafi likulli wa ni'mal kafi. Dunillah Allahul kafi, Rabbunal kafi, Dunal kafi, Dunal kafi, Likuli kafi, kafi, Awan ni'mal kafi, Alhamdulillah Allahul kafi, Rabbunal kafi, Bangsadana Kafi wajadana kafi likuli kafi Kamal kafi wa ni'mal kafi Alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna al-kafi Danal kafi wajadana kafi likuli kafi Kamal kafi wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Fatihah. Karena itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kullu hajatina hajatikum la yakfi dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah donga misale ya Allah kula sen paringi dawa umur. Enggak usah minta panjang-panjang umur. Nek umur itu urip ijen iki ana kancane. Ya, sak cukupe aja. Ya Allah, semoga beri umur yang bermanfaat, yang berkah di dunia wal akhirah. Itu yang bisa sampaikan. Semoga apa yang bisa sampaikan tadi membuat kita jadi ingat terhadap cerita itu. Sehingga yang paling penting adalah jangan sampai terhadap diri kita punya dzon sesuatu pada orang lain, dzon sesuatu pada takdir Allah, dzon sesuatu pada tetangga, pada manusia semua. Perbaikilah diri kita dengan tidak menyombongkan diri. Kita punya perasaan, punya husnudzon selalu pada orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nasrullah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah, ini ada cara bayat. Tidak tahu, bagi yang mau bayat silahkan ikut, bagi yang tidak mendengarkan tidak apa-apa. Tapi kalau ikut bayat karena pengen menjadi aurat, itu wajib. Tapi kalau sekedar pengen tahu caranya wirid kayak apa, itu hukumnya sunnah. Karena itu, bagi yang ingin bayat atau rekod,
ada dua nanti yang akan saya bayarkan. Yang satu Thariqat Qadiriyah, yang dua Thariqat Naqsabandiyah. Yang Thariqat Qadiriyah sekali beat, setiap waktu ketemu diulang-ulang boleh. Tetapi yang kedua ada beat Naqsabandi, itu ada latifah. Satu latifatul qalbi, dua naik, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada yang satu kali jalan. Tetapi saya, dari ayah saya, dari guru saya, beat yang Naqsabandi itu sepertinya harus bersabar. Kalau tidak pernah beat, sekarang beat satu, berhenti di tempat satu. Latifatul qalbi. Kalau saya kesini sampai 3 kali, ada yang sudah ketiga kali, ternyata pengen naik 4, silahkan. Saya pengen naik 4, saya pengen naik 5, silahkan. Tetapi andai kata satu saja, tidak sampai 2, 3, 4, juga tidak apa-apa. Yang penting sudah punya karcis yang namanya Baiat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Naik bis mau di atas, mau di dalam, mau di belakang, terserah. Yang penting punya karcis. Karcis itulah yang disebut dengan baiat. Karena itulah saya tidak akan menjelaskan posisi kenapa tempo kiri, kenapa nunduk, kenapa apa. Enggak. Saya cuma akan melangsungkan kebayatan. Yang nantinya kurang paham, bisa tanya. Misalnya kepada langsung ke Mbak Dahlan. Gimana caranya agar thariqah itu betul-betul menjelma menjadi jati diri di dalam hati kita ini. Agar bersih, agar baik. Syukur-syukur bisa membuat keistiqomahan. Yang tujuannya dari thariqah Qadiriyah adalah kita semua itu akan mati masuk di dalam surga. Kalau surga ya yang dituju, itu tidak ada yang sendiri-sendiri. Semua ada rombongannya, semua ada grupnya, semua ada labelnya. Mau itu si A, si B, mau jalan apa, mau jalannya ahli sholat, tapi tidak ahli sedekah. Dia tidak punya pintu surga. Sedekah tanpa syahadat juga tidak punya surga. Karena itulah semua harus dilengkapi. Mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, sabar, jihad. Terus ditambah dengan thariqah, semua dilakukan. Semoga dengan usaha kita melakukan proses itu setidaknya menuai hasil. Di ujungnya kita akan tujuannya bersama-sama dengan orang yang kita cintai, bersama-sama dengan guru-guru kita. Semoga Allah meridhoi apa yang kita hajatkan fikini wa dunya wa akhirah. Bagi yang akan ikut beat, saya minta duduknya tempo kiri. Sing badhe niat beat lenggahe tempo ngiwa. Mulai kagungan tasbih di Jepang, mulai buat ngangkat tangan buat nopo. Kalau yang punya tasbih gak apa-apa tasbihnya dipegang. Kalau nggak punya pakai tangan saja lepas tanpa tasbih juga boleh. Nanti ikuti bacaan mulai awal sampai akhir selesai nanti. Saya mulai bila Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi hamdan kiram. Ilaihumul Fatihah. يا الله نوعد رجالني بعد نزم حدود شعر بني شيخ العمر الفاتحة. يا قدر سير برد من سلكة مكان أحمد وترى صور استقامة حسوقات وحقل على منا وهو بصير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. 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 اللهم افتح لي
بفتوح العارفين الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب العلي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعليه wasallim. Tata krama zikir Gaudiya seperti ini ya. Lafal dipusatkan di utul, dipusatkan di pusat. Lafal ditarik naik ke otak, lafal ilaha dibuang ke dada yang kanan, lafal illallah diantamkan pada dada yang kiri. Jadi kalau pelanjutnya seperti ini, la ilaha illallah. Mari dicoba sama-sama. La ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La illallah. La illallah. La illallah. La ilaha illallah. La illallah. La illallah. La illallah. La ilaha illallah. La illallah. La illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa tabdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن عوفى بما أهدى عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Zikir kok tidak sudah dibiarkan wajib dibaca sesudah sholat 5 waktu jumlahnya 165. Kalau keadaan darurat bisa dibaca 21 kali. Sekarang zikir siri atau zikir yang nasabandi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam zikir syai'an fil umul Fatihah. يا عظيم سيد وجه جلاله وعد سبب حوالي شيء وعلى شيء الأم الفاتحة.
يوم سيربي الكريم بشر بعد ما كان يعرف رسول شرك ومغسله ويقول عنه حوادث الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر 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 الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kepalanya nunduk, lisan ditutup rapat, lidah dibalik ke atas, matanya memejam. Di bawah susu yang kiri kurang 2 jari diisi Allah 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 1000. Dingkluk mingkem ilat tuku mingga merem ngandapi susu ingkang yo kirang kali nyari diisi Allah Allah 1.000. Yang dulu satu latifatul qalbi berkeinginan naik ke latifah kedua, latifatul ruhi, tempatnya di bawah susu yang kanan, tetap nunduk, lisan ditutup rapat, lidah dibalik ke atas, matanya memejam. 1000 dibagi 2. Yang dulu 2 ingin naik ketika latifatul syiri, tempatnya di atas susu yang kiri, tetap nunduk, lisan tutup rapat, lidah dibalik ke atas, matanya memejam. 3 yang ingin naik ke 4, latifatul khafi, tempatnya di atas susu yang kanan, tetap nunduk, lisan tutup rapat, lidah dibalik ke atas, matanya memejam. 4 naik 5, latifatul akhfa, tempatnya persis di tengah-tengah dada, tetap nunduk, lisan tutup rapat, lidah dibalik ke atas, matanya memejam. Yang 5 naik 6, latifatul nafsi, tempatnya di antara 2 mata, tetap nunduk, lisan tutup rapat, lidah dibalik ke atas, matanya memejam. 6 naik yang terakhir, latifatul qalaq, pusatnya ada di ubun-ubun, sisanya yang 300 dilebur jadi 1, mulai tulang, daging, sum-sum, urat, kulit, menyebut asma Allah dengan tetap nunduk, lisan ditutup rapat, lidah dibalik ke atas, matanya memejam. Ingkang nomor 7 terakhir latifatul qalaq, pusatnya wonten ing bubunan, sisaipun ingkang 300 dilebur mulai balung, daging, getih, susu, asmane Allah kalian tetap dingkluk mingkem milat tuku mingga merem. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. Cekap semantan kaki mukotimah, cukup sekian buat mukotimah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi عافني محبتك ومعرفتك. الفاتحة.
مولاي صل وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوادم ومتاحف يا